kita dapat diperkenankan untuk ketemu lagi dalam kuliah. Daftar hadir presensinya atau absensinya jangan lupa dibikin ya. Baik, oke, makasih Kaila. Kepemimpinan dalam pelayanan publik ya. Jadi kepemimpinan dalam pelayanan publik adalah elemen kunci yang memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan integritas organisasi publik. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi formal atau jabatan, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk menginspirasi, memotivasi, dan memimpin tim serta masyarakat demi mencapai tujuan organisasi secara kolektif. Pelayanan publik melibatkan berbagai lembaga seperti pemerintah pusat, daerah, dan swasta yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kepada masyarakat. Karena itu, kepemimpinan dalam pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai etika. Kemudian disebutkan di sini bagaimana kemudian karakteristik dari pelayanan pemimpinan dalam pelayanan publik, yaitu integritas moral, juga visi dan misi jelas. Kemudian lagi adalah komunikasi efektif. Pemimpin harus menyampaikan ide, tujuan, dan instruksi dengan jelas kepada staf dan masyarakat. Yang keempatnya, keterampilan manajerial. Jadi pemimpin harus mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, teknologi secara efisien ya. Kemudian limanya, empati dan kepekaan sosial. Pemimpin harus memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta peduli terhadap kondisi mereka. Yang berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Pemimpin harus mampu mengatasi tantangan dengan solusi inovatif. Kemudian yang terakhir, 7, kepatuhan hukum dan regulasi. Pemimpin harus mematuhi hukum, peraturan, dan standar operasional. Berikutnya adalah bahwa seorang pemimpin dalam pelayanan publik itu harus bisa menginspirasi keputusan, membentuk budaya organisasi, penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Karena yang dilaksanakan itu berkaitan dengan publik. Jadi publik itu artinya kurang lebih pemerintahan. Juga model kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara mengenai model kepemimpinan dalam pelayanan publik, ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang relevan dalam konteks pelayanan publik. Kepemimpinan pelayan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terlebih dahulu sebelum kekuasaan. Pemimpin diutamakan sebagai pelayan. Tadi yang A adalah servant leadership. Kemudian yang B-nya transformational leadership. Kepemimpinan transformasional, memiliki visi kuat untuk membawa perubahan positif, membangkitkan semangat dan kreativitas tim serta masyarakat. Yang berikutnya, kepemimpinan beretika, ethical leadership, menempatkan prinsip-prinsip moral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhirnya, terkait model kepemimpinan dalam pelayanan publik adalah collaborative leadership. Kepemimpinan kolaboratif berfokus pada kerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian bagaimanakah tantangannya? Tantangan kepemimpinan dalam leadership ini, dalam kepemimpinan dalam pelayanan publik ini, mari kita lihat. Jadi tantangan kepemimpinan adalah korupsi dan nepotisme ya. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya sumber daya dan dukungan infrastruktur. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan
antar kelompok masyarakat. Keempatnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Yang kelima, perubahan regulasi, ya, perubahan regulasi yang cepat dan dinamis. Itu tantangannya. Kemudian bagaimanakah sebetulnya mengenai pentingnya kepemimpinan dalam pelayanan publik. Kepemimpinan dalam pelayanan publik itu sangat penting. Kepemimpinan yang efektif sangat penting, ya, karena harus jadi pemimpin yang efektif. Jadi kenapa penting? Yaitu satu, meningkatkan mutu dan efisiensi layanan kepada masyarakat, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi. Jadi jangan lupakan ya, bolak-balik kita ngomongin pemerintah, institusi pemerintah, karena ini adalah terkait dengan pelayanan publik. Mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Mendorong partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah membentuk budaya birokrasi yang responsif dan inovatif. Bagaimanakah kemudian contoh-contoh praktek kepemimpinan dalam pelayanan publik? Ya, ini dia seorang wali kota yang transparan dalam anggaran daerah dan melibatkan warga dalam perencanaan kota. Saya nggak tahu ini benar nggak ya, asumsi saya. Kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi, levelnya dia levelnya gubernur bukan wali kota. Dia sangat transparan. Bahkan semua anggaran itu oleh beliau dipangkas, dihilangkan atau bahkan dikurangi, dan semuanya dia terjun langsung ke masyarakat. Ini contohnya. Yang kemudian berikutnya, contoh praktek berikutnya adalah pejabat dinas kesehatan yang memprioritaskan pelayanan kesehatan gratis di daerah tertinggal. Kemudian pemimpin LSM yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi bencana alam. Gitu ya. Itu mengenai contoh atau praktek kepemimpinan dalam pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pelayanan publik adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Seorang kepemimpinan atau seorang pemimpin harus memiliki kompetensi teknis, empati sosial, juga integritas yang tinggi untuk bisa menjawab tantangan kompleksitas dalam penyediaan layanan publik. Dengan kepemimpinan yang kuat dan beretika, maka akan tercipta masyarakat yang lebih adil, kemudian sejahtera dan berkelanjutan. Demikian tadi beberapa hal mengenai kepemimpinan dalam pelayanan publik. Berikutnya coba kita sama-sama lihat bagaimanakah masa depan kepemimpinan dalam pelayanan publik ini. Dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, masa depan kepemimpinan dalam pelayanan publik akan menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Perubahan ini menuntut para pemimpin publik untuk lebih inovatif, inklusif, dan adaptif agar tetap relevan dan efektif. Jadi saudara-saudara, sekarang kemarin sudah waktu ujian tengah semester, ada juga pertanyaan mengenai bagaimanakah hubungan antara pemimpin dan inovasi. Anda sudah bisa menjawab dan mudah-mudahan semakin mengerti pentingnya inovasi dalam pemimpinan. Gambarannya demikian, masa depan kepemimpinan dalam. Jadi, masa depannya adalah satu, kita akan menghadapi masalah tren global yang mempengaruhi kepemimpinan pelayanan publik. Tren global ya. Tren global ini bisa berupa digitalisasi dan transformasi digital.
yaitu layanan berbasis digital, e-government, smart cities menjadi standar baru, ya. Kemudian pemimpin juga harus memahami teknologi untuk mengambil keputusan berbasis data dan meningkatkan efisiensi layanan. Yang berikutnya terhadap tren global ini adalah perubahan iklim dan ketahanan bencana, ya. Ancaman lingkungan seperti bencana alam dan perubahan iklim memerlukan kepemimpinan yang responsif dan proaktif. Kemudian pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk menanggulangan krisis. Yang berikutnya, ketidaksetaraan sosial dan inklusi. Masyarakat semakin menuntut kesetaraan dan hak-hak minoritas. Pemimpin diharapkan bisa menciptakan kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Tren berikutnya adalah bahwa partisipasi masyarakat meningkat. Jadi generasi muda dan masyarakat sipil sekarang ini aktif dalam menyuarakan pendapat. Juga kepemimpinan harus lebih terbuka, partisipatif, dan transparan. Saya ingin membagikan gambar bagaimana karakteristik mengenai pemimpin pelayanan publik di masa depan. Ya, seperti ini. Kurang lebihnya, kurang besar ya. Jadi ini judulnya adalah pemimpin di masa depan dituntut untuk memiliki kombinasi kompetensi. Jadi kombinasi kompetensinya adalah agil dan adaptif, mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dan ambiguitas. Kemudian berikutnya adalah berpikir sistematik. Penjelasannya yaitu memahami kompleksitas sistem birokrasi dan hubungannya dengan masyarakat. Kemudian juga digital literasi, jadi pengetahuan atau keterampilan mengenai digital. Mengerti penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik, ya, digital literasi. Kemudian berikutnya karakteristiknya adalah kolaboratif, mampu bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan, empatik dan berintegritas tinggi, menjunjung nilai-nilai moral dan peduli pada masyarakat. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah mengenai karakteristik kompetensi, yaitu inovatif, ya, lagi-lagi inovatif, terbuka terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas layanan, ya. Jadi kombinasi kompetensi ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, 6 kompetensi, kombinasi kompetensi bagi pemimpin pelayanan publik yang baik, yaitu agil dan adaptif, berpikir sistematik, digital literasi, kolaboratif, empatik, dan berintegritas tinggi, serta inovatif. Silakan saudara-saudara renungkan apakah sudah seperti ini ya, belum. Kalau memang sudah seperti ini, ya dipertahankan dan dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Kalau yang belum, ya mudah-mudahan cepat-cepat bisa punya kompetensi, punya karakteristik seperti ini, agil, berpikir sistematik dan sebagainya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah yaitu mengenai
pertanyaan model kepemimpinan di masa depan. Jadi model kepemimpinan masa depan yaitu satu, kepemimpinan berbasis data dan eviden ya. Jangan lupa, kepemimpinan berbasis data dan eviden. Eviden itu adalah bukti ya. Jadi mari kita lihat bersama beberapa model atau gaya kepemimpinan yang relevan untuk masa depan pelayanan publik. Ya. Jadi satu, kepemimpinan itu harus berbasis data dan eviden. Jadi tidak boleh yang namanya seorang pemimpin itu cuma bisa ngomong. Kamu ngibul apa tidak? Jadi apakah yang dikatakan itu juga bisa trustworthy, jadi bisa dipercaya apa tidak? Nah, bisanya Anda percaya apa tidak, Anda harus punya basis data, harus punya evidence ya, sehingga dalam memberikan atau menyampaikan sesuatu bisa convincing, bisa yakin. Kemudian kepemimpinan kolaboratif dan jaringan, bekerja sama dengan pihak swasta, akademis, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Terus yang C-nya kepemimpinan emergen situasional. Jadi muncul dari situasi tertentu, misalnya saat krisis, bersifat fleksibel dan kontekstual. Jadi kadang-kadang kepemimpinan bukan orangnya ya, tapi kemampuannya. Jadi kemampuan memimpin itu muncul dari situasi tertentu, misalnya saat krisis, terlihat tiba-tiba, oh dia bisa mimpin tuh dalam situasi tertentu, sehingga dia mungkin bersifat sangat fleksibel dan bisa dimengerti oleh semua pengagum atau followernya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan etis dan berkelanjutan, fokus pada pembangunan berkelanjutan dan menjaga integritas institusi. Baik, kemudian kita lihat berikutnya adalah tantangan masa depan kepemimpinan pelayanan publik. Krisis kepercayaan masyarakat, yaitu korupsi, nepotisme, dan ketidaktransparan masih merusak citra institusi. Jadi ada situasi-situasi ataupun kegiatan seperti ini masih membuat citra yang kurang baik dari institusi tersebut. Kemudian kebijakan yang lambat serta harapan publik yang cepat. Jadi ada dua situasi atau harapan yang kontras di sini. Pertama, kebijakannya itu kelihatan lambat, padahal harapannya dari publik inginnya semuanya serba cepat. Nah, tekanan masyarakat untuk respon cepat sering bertabrakan dengan proses birokrasi yang lambat. Jadi saudara-saudara, itulah makanya kita bisa mengerti kenapa kemudian pada saat pemerintahan saat ini Pak Prabowo banyak sekali aturan-aturan yang dipangkas. Misalnya yang saya ngerti, yang ada di medsos, misalkan untuk mengedarkan dan menjual pupuk dari petani aja harus pakai izin yang kemudian ditandatangani oleh berapa gubernur, berapa instansi yang semuanya bisa dikategorikan sebagai birokratis. Semuanya sekarang setelah pemerintahan yang sekarang di bawah Pak Prabowo dan Menteri Pertaniannya Amran Sulaiman itu kemudian dipangkas semua itu birokratis itu, sehingga dari pasokan dari pupuk dari pusat langsung ke petani. Itulah kemudian makanya
kemudian banyak sekali tabrakan-tabrakan yang terjadi antara keinginan masyarakat dan birokratis. Itu tadi. Kemudian tantangan berikutnya adalah ancaman keamanan cyber. Jadi dengan digitalisasi layanan keamanan data menjadi isu penting, ya. Jadi saya yakin bahwa di era saudara saat ini Anda sangat sekali tergantung pada data. Makanya hati-hati, data Anda meskipun itu lebih terbuka, tapi juga keamanannya harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian ada data-data yang sensitif kemudian bisa dibuka atau diserahkan ke tangan yang tidak berwajib, yang tidak semestinya. Hati-hati mengenai data. Kemudian juga mengenai kesenjangan generasi. Perbedaan cara berpikir antara birokrat senior dan generasi muda. Nah, ini merupakan suatu situasi yang saat ini ada, yang saat ini terjadi gap, kesenjangan karena cara berpikir dengan generasi saya, yang generasi termasuk generasi yang tua itu agak berbeda cara pandangnya. Misalnya dalam memandang sesuatu adalah keselamatan, nggak perlu buru-buru, yang penting selamat, aman, kayak gitu kan. Sementara yang lain tidak, pokoknya yang penting adalah buru-buru, itu. Jadi situasi seperti itu juga menjadi tantangan kita ke depan. Baik, kemudian itu tadi mengenai tantangan masa depan. Bagaimanakah mengenai berikutnya strategi untuk memperkuat kepemimpinan pelayanan publik di masa depan? Ya. Jadi strategi untuk memperkuat kepemimpinan pelayanan publik di masa depan antara lain satu, penguatan kapasitas SDM, pelatihan kepemimpinan, manajemen krisis, dan literasi digital bagi para sipil negara. Yang kedua, reformasi birokrasi, mempermudah proses layanan dan mengurangi hambatan administratif. Yang berikutnya yaitu mengenai penerapan good governance, penerapan tata kelola publik yang bagus, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum. Itu dia kuncinya. Kemudian pemanfaatan AI, artificial intelligence, dan big data untuk memprediksi kebutuhan masyarakat dan evaluasi kebijakan. Pembangunan ini yang terakhir, pembangunan budaya kerja inovatif. Jadi memberikan ruang bagi pegawai untuk berkreasi, berinovasi, dan memberikan masukan. Ya. Jadi tadi adalah strategi memperkuat kepemimpinan pelayanan publik di masa depan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item.
Baik, kemudian kita lihat studi kasus singkat mengenai kota Bandung sebagai smart city katanya. Jadi disebutkan di sini bahwa pemerintah Kota Bandung telah menerapkan konsep smart city, kota yang smart, ya, melalui aplikasi Kilu dan Bandung Command Center. Ya. Ini menunjukkan ya bagaimana kepemimpinan yang visioner dapat mengubah wajah pelayanan publik menggunakan teknologi. Ya. Wali kota dan tim bekerja sama dengan swasta untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Oke, kemudian kita menginjak kepada item yang terakhir. Ini adalah mengenai kesimpulan dari pembicaraan kita tadi, yaitu mengenai kepemimpinan dalam pelayanan publik. Pada intinya, kurang lebih yang bisa kita bahas adalah sekitar itu. Dan mari kita lihat bagaimanakah kesimpulan dari pembicaraan ini mengenai kepemimpinan dalam pelayanan publik. Jadi masa depan kepemimpinan dalam pelayanan publik akan sangat terpengaruh oleh kemampuan pemimpin untuk satu, beradaptasi dengan perubahan, dua, menggunakan teknologi secara bijak, kemudian ketiga, tetap menjaga prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan yang kuat, etis, dan visioner akan menjadi fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Itu ya. Jadi kurang lebihnya kalau kita ngomongin mengenai kepemimpinan dalam pelayanan publik itu kurang lebih seperti itu. Ya, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tadi itu jadi tadi mungkin bisa digarisbawahi lagi bahwa itu kita perlu memperhatikan bahwa kepemimpinan atau kita ini untuk menjadi pemimpin harus pandai beradaptasi dengan perubahan. Harus bisa menggunakan teknologi secara bijak. Tidak mungkin seorang yang mengaku dirinya pemimpin tapi gaptek, gagal tidak paham teknologi. Dan juga harus tetap menjaga prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat. Saudara-saudara sekalian, tadi mengenai kepemimpinan dalam pelayanan publik. Apakah misalkan ada sesuatu pertanyaan atau usulan atau gagasan yang perlu disampaikan? Bagi saya ini memang menarik karena yang namanya kepemimpinan itu sebetulnya di samping harus melalui praktek, juga seseorang ingin jadi pemimpin adalah harus juga melalui semacam perenungan sehingga apa yang dipraktekkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan secara naluri yang benar.
Oke, baik. Silakan apabila ada pertanyaan, ada mungkin usulan atau mungkin gagasan, kurang lebih materinya adalah semacam ini. Silakan. Testing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah ada yang awake? Ada yang terjaga atau pada tidur semua? Nggak ada yang jawab? Nggak ada ya? Oke, oke. Baiklah. Jangan lupa ketua kelasnya Kaila ya? Ada nggak Kaila? Ya. Kaila jangan lupa ya mengenai absennya. Dicatat semuanya. Ya, baik Pak. Kita kirimkan absennya. Oke. Baiklah kalau gitu, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri saja ya. Nggak apa-apa kan? Oh, 1 jam. Ya, makasih semuanya atas perhatiannya, atas kedatangannya, dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan para mahasiswa semuanya tetap sehat walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, bisa melaksanakan kewajiban sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak.